adik-adik. Hai, apa kabarnya? Semuanya sehat ya? Yes. Selamat pagi adik-adik. Selamat pagi. Di sini ada Kak Nini dan Kak Oklek akan menemani Minggu Ceria pada pagi ini untuk memuji Tuhan. Yuk kita balik berdiri, kita puji Tuhan. Bangga jadi anak Katolik, penuh kasih berdoa untuk teman, penuh kasih berdoa untuk teman, bukan kesaksian akan kulakukan. Bangga, bangga jadi anak Katolik, bangga, bangga jadi anak Katolik, bangga, bangga jadi anak Katolik. Bukan kesaksian akan kulakukan. Aku bangga jadi anak Katolik, penuh kasih berdoa untuk teman, penuh kasih berdoa untuk teman, bukan kesaksian akan kulakukan. Bangga, bangga jadi anak Katolik, bangga, bangga jadi anak Katolik, bangga, bangga jadi anak Katolik, bukan kesaksian akan kulakukan. Sebelum mulai sekolah minggu, kita berdoa bersama dahulu ya. Mari adik-adik semua, kita yang saat ini berada di rumah masing-masing ya. Kita akan ambil sikap doa sebelum kita mendengarkan firman dari Frater. Mari kita ambil sikap doa terlebih dahulu. Untuk itu marilah kita mengangkat kedua tangan kita. Kita akan menyanyikan lagu Satu jari kananmu, satu jari kirimu, ku gabung jadi dua, ku buat jembatan panjang. Dua jari kananmu, dua jari kirimu, ku gabung jadi empat, ku buat kamera ceprik. Tiga jari kananmu, tiga jari kirimu, ku gabung jadi enam, ku buat menara tinggi. Empat jari kananmu, empat jari kirimu, ku gabung jadi delapan, ku buat telinga kelinci. Lima jari kananmu, lima jari kirimu, ku gabung jadi 10, ku buat berdoa. Adik-adik semua, kita ambil sikap doa, kita duduk manis, kita duduk tenang, kita tutup mata kita. Demi nama Bapa, demi nama Putra, dan demi Roh Kudus. Amin, amin. Selamat pagi Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan untuk berkat-Mu pada pagi hari ini, sehingga kami anak-anak-Mu boleh memiliki badan yang masih tetap sehat. Tuhan Yesus, ajarilah kami agar kami boleh menjadi gembala-gembala kecil-Mu yang boleh mencontoh Engkau sendiri sebagai gembala sejati yang selalu memberikan nasihat-nasihat yang terbaik bagi kami. Berikan kami anak-anak-Mu Tuhan kesabaran agar kami dengan rela hati untuk menerima nasihat dari orang tua kami untuk tetap berada di rumah, agar kami boleh sabar menanti negara kami Indonesia ini untuk bebas dari virus corona,
sehingga kami boleh kembali berkumpul bersama teman-teman kami, baik di sekolah maupun di sekolah minggu Kebon Dalem ini. Terima kasih Tuhan Yesus untuk semua berkat-Mu yang boleh kami terima sampai hari ini. Santo Nikolas, doakanlah kami. Demi nama Bapa, demi nama Putra, dan demi Roh Kudus. Amin. Amin. Adik-adik, di hari Minggu panggilan ini, sekolah minggu punya tamu spesial loh. Kenal tidak ini siapa? Ih, pinter sekali. Frater Antonius Koko Kristanto, atau yang sering kita panggil dengan Frater Koko. Nah, sebelum mendengarkan cerita dari Frater, adik-adik lihat film satu ini dulu yuk. Duduk yang manis ya. Kita mendengarkan sabda Tuhan. Kisah Gembala yang Baik, Yohanes 10 ayat 1 sampai dengan 11. Yesus bersabda, "Siapa yang masuk ke dalam kandang domba tidak melalui pintu, tetapi dengan memanjat tembok, ia adalah seorang pencuri dan perampok. Tetapi siapa yang masuk melalui pintu, ia adalah gembala domba. Untuk dia, penjaga membuka pintu dan domba-domba mendengarkan suaranya. Dan ia memanggil domba-dombanya masing-masing menurut namanya dan menuntunnya keluar. Jika semua domba-dombanya telah dibawanya keluar, ia berjalan di depan mereka dan domba-domba itu mengikuti dia, karena mereka mengenal suaranya. Tetapi seorang asing pasti tidak mereka ikuti, malah mereka lari daripadanya, karena suara orang asing tidak mereka kenal." Itulah yang dikatakan Yesus dalam perumpamaan kepada mereka. Tetapi mereka tidak mengerti apa maksudnya. Lalu ia berkata demikian kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya akulah pintu ke domba-domba itu. Semua orang yang datang sebelum aku adalah pencuri dan perampok, dan domba-domba itu tidak mendengarkan mereka. Akulah pintu, barang siapa masuk melalui aku, ia akan selamat, dan ia akan masuk dan keluar dan menemukan padang rumput. Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya." Halo adik-adik, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam, tergantung adik-adik mendengarkannya jam berapa. Pagi, siang, atau sore, pilih ya adik-adik ya. Perkenalkan, nama Frater, nah saya ini Frater Antonius Koko Kristanto. Siapa? Frater Antonius Koko Kristanto, panggilannya Frater Koko. Adik-adik, Frater Koko ini calon romo untuk Keuskupan Agung Semarang. Pada masa-masa pandemi ini, kita diundang lagi untuk mendengarkan video dari tim Pia. Nah, pada kesempatan hari ini kita diminta merenungkan kembali tentang bacaan dari Yohanes. Yohanes berapa? Ada yang tahu enggak? Berapa? Benar sekali. Dari Yohanes 10, 1 sampai 10. Nah, pada hari ini kita diingatkan kembali tentang apa? Tentang kita dimiliki oleh Tuhan. Selain dimiliki, tapi juga memiliki siapa? Tuhan. Tuhan siapa? Tuhan Yesus. Yesus siapa? Yesus Kristus. Nah, Tuhan Yesus Kristus mempunyai kita. Nah, cara mudah agar kita lebih memahami. Nah,
Adik-adik tahu nggak tentang kuda? Siapa yang tahu kuda angkat tangan? Tahu? Tahu? Tahu semua ini pasti. Piang Bondel ini memang luar biasa. Nah, kuda itu selalu mempunyai cap jika dimiliki tuannya. Nah, capnya itu dengan apa? Seringkali dengan besi yang panas lalu dicapkan. Nah, itu juga kalau kuda itu kakinya ada kapalnya, nah itu dari besi yang panas. Itu juga bisa untuk cap di kudanya. Nah, di domba juga seperti itu. Nah, kenapa domba juga seperti itu? Karena juga agar pemiliknya itu mudah mengetahui siapa di mana dombanya. Nah, dombanya juga tahu siapa pemiliknya. Mudah kan? Nah, selain itu, dalam kehidupan sehari-hari, ketika kita memiliki barang, seringkali juga diberi apa? Cap. Benar sekali, diberi cap. Nah, capnya itu contohnya di mana? Di buku, di pensil. Siapa yang kalau punya buku dikasih cap? Nah, semua kan pasti juga dikasih cap, dikasih tanda, dikasih nama, biar mudah. Kita sebagai orang-orang Katolik, semua Katolik kan? Katolik, kita sudah diberi cap, diberi tanda agar kita mudah untuk dikenali oleh Tuhan. Selain mudah dikenali oleh Tuhan, juga kita lebih mudah mengenali siapa Tuhan kita. Nah, pada hari ini kita diteguhkan bahwa domba yang sesungguhnya itu adalah domba-domba yang mengetahui pemiliknya. Caranya seperti apa agar kita tahu pemilik kita, tahu Tuhan kita, dengan cara mau untuk mengikutinya. Nah, mengikutinya itu caranya gimana? Ada yang tahu enggak? Berbuat baik, Frater. Benar, dengan membantu orang tua, dengan ikut berdoa, dengan datang ke gereja. Nah, kalau ada yang pernah ikut PIA belum? Pernah? Pernah beneran? Nah, yang ikut PIA itu juga mau untuk mengetahui pemiliknya, mau mengenal Yesus sebagai pemilik kita. Kalau kita sering bertemu dengan pemilik kita, tentu Tuhan juga akan datang dan mudah mengenali kita. Nah, setelah kita dikenali oleh Tuhan, tentu kita akan apa? Penuh dengan sukacita, penuh dengan rasa damai. Nah, rasa damai itu apa? Nggak pernah bertengkar dengan teman, nggak pernah bertengkar dengan mama, nggak pernah bertengkar dengan papa, koko, siapa yang ada di rumah dan sekitar kita. Nggak ada yang pernah bertengkar. Dan itu karena apa? Karena kita mengenal Yesus. Kalau kita mengenal Yesus, kita juga akan selamat. Selamatnya itu apa? Tidak pernah bertengkar. Kalau punya barang juga nggak pernah digangguin temennya. Nah, karena itu apa? Karena kita baik. Menjadi orang baik itu adalah cara agar kita sadar bahwa kita dimiliki oleh Tuhan. Nah, adik-adik itu ya tahu kan, dengan cap tadi. Nah, seperti hanya domba yang diberi cap, kita pun juga akan mengetahui siapa pemilik kita dan siapa yang dimiliki kita. Siapa pemilik kita? Yesus. Siapa yang dimiliki oleh kita? Yesus. Maka sebagai yang dimiliki dan memiliki Yesus, kita harus juga berbuat baik. Karena Yesus adalah teladan, adalah Tuhan yang selalu mengajarkan kebaikan, cinta kasih, mau menolong, mengasihi sesama. Maka adik-adik kalau merasa dimiliki Tuhan, dicatat ya,
Catat ya, catat apa? Catat hal-hal apa yang membuat kita menyadari bahwa kita dimiliki oleh Tuhan. Sebutkan saja contoh-contoh kebaikan-kebaikan yang pernah kita lakukan. Contoh-contoh hal yang dapat membuat kita selalu ingat bahwa kita juga mau meneladani siapa? Yesus. Nah, tulis ya, 5 saja kebaikan-kebaikan yang senantiasa diperjuangkan dan bisa menandakan bahwa kita dimiliki Tuhan dan senantiasa memiliki Tuhan. 5 kebaikan ya, gitu. Demikian pertemuan renungan pada hari ini. Jangan lupa bahagia, jangan lupa di rumah saja bersama orang tua, bersama kokoh, cici, adik semua, dan senantiasa berbuat kebaikan. Tetap di rumah saja dan dadah. Terima kasih Frater Koko. Semoga di sini adik-adik ada juga yang terpanggil jadi Romo, Suster, Bruder, dan juga seperti Frater. Sekarang kita nyanyi dulu yuk, mengikut Yesus keputusanku. Sebagai penutup, marilah kita berdoa. Mari adik-adik kita mengakhiri Minggu Ceria pada pagi hari ini dengan berdoa. Dalam nama Bapa, dalam nama Putra, dan dalam Roh Kudus. Amin, amin, amin. Tuhan Yesus Kristus, Engkau adalah Gembala yang baik, mengenal dan mengenal kami masing-masing. Untuk itu ya Tuhan, kami mohon kepadamu, bantulah kepada kami semua, agar kami pun tetap setia dan mau Kau panggil sebagai menjadi murid-murid-Mu, dan sehingga kami pun bisa melayani Engkau lewat anak-anak di Minggu Ceria ini. Untuk itu ya Tuhan, kami mohonkan berkat-Mu selalu, sehingga anak-anak sekolah minggu ini semakin selalu lebih dekat dengan Engkau, lebih-lebih di masa-masa yang sangat tidak baik ini. Ini semua ya Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan-Mu, karena Engkau Tuhan dan Juru Selamat kami. Santo Nikolas, doakanlah kami. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih adik-adik sudah mendengarkan firman dari Frater Koko. Sampai jumpa minggu depan ya. Tetap di rumah, jangan kemana-mana. Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu panggilan ya adik-adik. Semoga kita menemukan panggilan kita dari Tuhan. Jadi Romo itu asik, bahagia, dan punya banyak teman.